Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi litosfer, kelas 7 semester 2, part 2. Buat yang baru gabung, jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. B. Litosfer. Apa yang dimaksud dengan litosfer? Litosfer berasal dari kata litos yang berarti batu dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan penyusun kulit bumi paling luar berupa batuan padat. Litosfer juga diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di dataran, sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar berupa cairan pekat dan inti dalam bersifat pekat menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar yang harus dipelajari, yaitu yang pertama, teori tektonik lempeng, dan yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. 1. Teori tektonik lempeng. Coba perhatikan peta dunia. Jika diperhatikan, masing-masing benua yang ada di bumi terlihat membentuk kesatuan seperti puzzle. Jika semua benua tersebut disatukan, terlihat bahwa bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Teori ini dikemukakan oleh ahli meteorologi asal Jerman, yaitu Alfred Wegener. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya fosil dinosaurus yang terdapat di benua Amerika dan Afrika, di mana secara teori tidak mungkin reptil tersebut dapat menyeberang dari benua satu ke benua lainnya. Selain itu, ditemukan berbagai fosil hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua yang berbeda. Yang menjadi pertanyaannya adalah, jika zaman dahulu daratan adalah satu, bagaimana daratan dapat berpisah menjadi beberapa benua dan pulau-pulau? Pertanyaan ini dijawab oleh Harry Hess dari Princeton University di awal tahun 1960, di mana Hess mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi terdapat material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian, material bergerak ke samping dasar kerak samudra sehingga kerak samudra tersebut bergerak menjauh dari punggung kerak samudra tersebut dan membentuk sebuah patahan. Sehingga para ilmuwan menamakan teori ini sebagai teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas bagian litosfer yang dingin dan kaku serta tersusun atas astenosfer. Astenosfer bersifat plastis dan berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut dikatakan bersifat divergen, yang akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Misalnya, patahan San Andreas di California, Amerika Serikat yang panjangnya sekitar 1.300 km. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut bersifat konvergen. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen diantaranya, yang pertama lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, yang kedua lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Coba tebak apa penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik?
Menurut teori, pergerakan lempeng tektonik terjadi karena pemanasan material bumi di inti bumi yang bersuhu sekitar 6.000 derajat Celcius sehingga material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel bumi. Dan material yang ada di permukaan akan turun ke dasar mantel mengalami pemanasan dan naik kembali ke mantel seperti peristiwa konveksi ketika air sedang dipanaskan. Sehingga para ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang sismik atau biasa dikenal dengan gempa. Kita dapat melihat efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan seperti erupsi gunung berapi. 2. Gempa bumi dan gunung berapi. A. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk secara berlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan, yang mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Hal inilah yang dimaksud dengan gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah dinamakan fall atau patahan atau sesar. Misalnya, sesar turun, sesar naik, dan sesar geser. Apa yang dimaksud dengan hiposentrum? Hiposentrum adalah sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Apa yang dimaksud dengan epicentrum? Epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Apa yang dimaksud dengan sismologi? Sismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Apa yang dimaksud dengan sismograf? Sismograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang sismik. Apa yang dimaksud dengan magnitudo? Magnitudo adalah ketinggian garis pada kertas yang menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa. Apa yang dimaksud dengan sismogram? Sismogram adalah grafik hasil pencatatan sismograf. Ada yang tahu tidak apa yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami? Gelombang tsunami disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Karena gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang membesar dan kuat yang mendorong air laut ke daratan dengan kecepatan 500–1000 km per jam. B. Gunung berapi. Batuan cair atau magma bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Naiknya magma ke permukaan bumi menyebabkan erupsi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir ke permukaan bumi saat terjadinya erupsi disebut lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di atas puncaknya yang biasanya disebut sebagai kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Indonesia terletak di cincin api Pasifik. Akibatnya di Indonesia banyak terbentuk gunung berapi. Hal tersebut karena letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Gunung api tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Kepulauan Maluku.
Buat yang baru gabung, jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa kunjungi playlist Andi Patimatul Islamiyah karena dalam satu buku akan dijadikan satu playlist. Dan jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.